Pak Yuda. Pak Yuda khawatir dengan banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial dan dibaca oleh peserta didiknya. Pak Yuda tahu, berita hoax bisa berakibat sangat buruk seperti perpecahan dan keresahan yang tidak beralasan. Cara terbaik untuk mengantisipasinya adalah meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik tidak hanya mampu memahami informasi, ia juga mampu mengevaluasi dan memverifikasi kebenaran informasi. Halo, selamat siang anak-anak. Tan, Bapak simpan tas dulu nih. Baik, anak-anak, apa kabar kalian semua sehat? Ya, hari ini apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak minta satu orang dari kalian silakan berdoa. Silakan. Gua sih, silakan. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah berdoa dengan baik. Selanjutnya, seperti biasa ya, kita akan melakukan pembelajaran dengan dimulai dari kegiatan pembiasaan literasi. Bawa bukunya semuanya? Bagus. Berarti sekarang silakan kalian lanjutkan halaman baca kalian. Ya, baik anak-anak, waktu membacanya sudah selesai 15 menit. Mungkin dari kalian ada yang mau berbagi hasil bacaannya? Silakan. Boleh, Aluna, silakan maju ke depan. Silakan. Hai teman-teman, jadi pada kali ini saya akan menceritakan novel Laut Bercerita. Jadi, novel Laut Bercerita ini karya Lela S. Susilo, yaitu mengisahkan ilmu laut di sana. Jadi, mahasiswa sekaligus aktivis bersama kawan-kawannya yaitu melawan rezim. Jadi, pada Orde Baru pada 1990-an, hingga akhirnya diculik dan hilang secara paksa, serta secara jati adiknya yang bertanggung kemudian masih berjuang mencari kepastian tentang nasib mereka. Selanjutnya, melalui dua sudut pandang ini, novel ini meningkat ketegangan aparat, trauma, kedua korban, dan penantian yang tak bersederhan, sekaligus menegaskan pentingnya mengingat pelanggaran hak asasi manusia agar tragedi serupa tidak terulang. Jadi begini Pak cerita saya. Wah, keren banget kalau Wah, tadi bagus banget tuh ya apa yang diparafrasekan oleh Aluna, cerita tentang Laut Biru ya. Novel apa tadi Aluna? Laut Biru Bercerita. Baik, anak-anak, kalian ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Silakan istihad. Jadi Pak, setahu saya Biru Bercerita ini merupakan cerita yang diambil dari kisah nyata. Jadi apakah isi buku ini dapat dikatakan sebagai informasi dan fakta? Baik, pertanyaan yang bagus, istihad. Ya. Silakan sebelum Bapak menjawab, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi. Saya, Pak. Silakan Dosi. Teman-teman, menurut saya novel itu bukanlah suatu teks yang bergenre faktual. Meskipun di dalam ceritanya diambil dari kisah nyata, tetap saja ada unsur fiksi dan rekaan, sehingga kita tidak bisa mengambil suatu fakta dan kebenaran pada informasi tersebut untuk dijadikan sebagai informasi yang faktual. Ya, bagus, tanggapan yang baik dari Goji. Begitu ya anak-anak, meskipun novel itu diadopsi dari kisah nyata, tapi fakta yang ada di dalamnya tidak bisa kita amini. Kenapa? Karena novel itu adalah karya fiksi, rekaan, bukan teks yang bergenre faktual. Oke, baik, paham semua anak-anak? Bagus. Baik, anak-anak, tadi sudah dibuka dengan baik sekali oleh kalian jembatannya tentang informasi fakta dan fiksi. Kebetulan pada siang hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi informasi yang ada dalam sebuah berita. Untuk mengawali pembelajaran, Bapak ada beberapa pertanyaan kepada kalian. Silahkan dijawab ya. Oke, berita apakah yang pada akhir-akhir ini menurut kalian itu
beritanya viral. Ya, silakan Maiza. Saya pernah dengar berita tentang ada sosok babi ngepet yang berkeliaran di Depok, Pak. Babi ngepet di Depok. Ada apa lagi berita viral yang pernah kalian dengar? Pak. Apa Nazmi? Saya heboh, katanya panci aluminium itu berbahaya kesehatan anak. Oke, panci aluminium kesehatan anak ya. Panci membahayakan kesehatan anak. Ada lagi anak-anak? Saya Pak, Siapa? Sarudin, boleh. saya pernah dengar berita yang mengungkapkan tentang kiamat akan terjadi tahun depan Pak di Indonesia. Kiamat tahun depan, boleh. Kiamat tahun depan. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Saya pernah dengar berita bahwa media sosial akan tutup, Pak. Media sosial akan ditutup. Oke. Media sosial akan ditutup. Terakhir, ada lagi tidak? Oh, artis membagi HP. Baik, kita sudah punya 5 topik berita yang viral. Oke, Bapak mau kalian pilih topik yang akan kita bahas dengan menunjukkan angka berdasarkan topik yang ada di lima. Silakan angkat tangannya. Mau topik yang berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? Tunjukkan dengan tangan kalian. Angkat yang tinggi. Oke, angka 4. Sepakat ya, berarti kita bahas tentang media sosial akan ditutup. Oke, baik anak-anak, ini Bapak coba searching dulu ya beritanya tadi tentang media sosial yang akan ditutup oleh pemerintah. Silakan kalian perhatikan ke papan tulis ya di depan ya. Menurut kalian bagaimana informasinya? Kalian bisa percaya dengan informasi yang disajikan dalam berita tersebut atau tidak? Saya Pak, Siap, silakan David. menurut saya itu tidak mungkin benar kalau media sosial tertutup. Kenapa? Kalau media sosial tertutup, seharusnya ada informasi dari pemerintah juga. Ya, bagus. David tanggapannya. Ada tanggapan lain selain dari tanggapan David? Saya Pak, Silakan David. kalau betul berita itu seharusnya berasal dari sumber yang resmi dan terpercaya Pak, bukan cuma dari media sosial ataupun dari grup-grup online Pak. Selesai mendengarkan pendapat dari peserta didik terkait kebenaran informasi dari berita tersebut dan pengalamannya menghadapi hoax, Pak Yuda memandu peserta didik menyamakan persepsi terkait fakta, opini, dan cara menguji kebenaran informasi dalam teks berita dengan cara yang menarik dan terpusat pada peserta didik. Oke, baik anak-anak, silakan perhatikan dulu ke depan ya. Di sini Bapak sudah punya dua papan skotet ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk media menganalisis fakta dan opini, yang apa saja perbedaan fakta dan opini yang ada dalam sebuah informasi di suatu berita. Yang ini yang sebelah kiri fakta, ya, fakta. Yang ini opini. Opini. Oke. Sekarang Bapak minta bantuan perwakilan berbaris, silakan maju ke depan untuk mengambil sticky note dibagikan kepada teman-teman. Ayo silakan perwakilan yang sini maju ke depan. Ambil. Ya, dibagikan ya ke teman-temannya ya. Ayo sini. Langsung dibagikan ke teman-temannya. Semuanya masing-masing dapat kalau bisa yang berbeda ya warnanya ya. Baik, anak-anak, kalian sudah selesai menuliskan tentang ciri mana yang fakta, mana yang opini. Bapak minta coba kelompokkan, silakan kata yang sudah kalian tulis tadi berdasarkan cirinya tulis tempelkan di depan. Ayo, langsung langsung ditempel. Oke, baik, coba kita lihat ya untuk fakta sendiri objektif, benar, aktual. Kemudian apa ini? 5W1 atau adik Simba. Oke, betul sekali. Tepuk tangan ya. Opini dapat diperdebatkan, subjektif, sifatnya tidak pasti.
subjektif. Oke, pendapat pribadi. Ya, betul semua. Tepuk tangan. Baik, jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan ya mana itu apa itu fakta, apa itu opini. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya Bapak minta kalian untuk berkelompok ya. Kalian silakan buat menjadi 6 kelompok. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan di grup semalam. Memastikan peserta didik paham, tentu saja praktik menganalisis teks langsung diterapkan oleh Pak Yuda. Di kelas, peserta didik diminta untuk mencari sebuah berita yang berkaitan dengan topik yang ditentukan. Setelah itu, peserta didik diminta untuk membaca dan menganalisis berita yang telah ditemukannya. Pak Yuda sudah menyiapkan lembar kerja untuk membantu peserta didik menganalisis berita tersebut. Oh, pernyataannya harus kita cek dulu nih kebenarannya. Sebentar ya, aku cari dulu di internet. Kayaknya aku pernah dengar dari berita kayak gini. Gimana kalau kita cek di situ percaya kayak di Kementerian Kesehatan? Boleh tuh, biar tambah yakin kan sama informasinya. Ya. Tak jarang, Pak Yuda melihat ada kelompok peserta yang kebingungan. Ia kemudian melontarkan pertanyaan pemantik untuk membantu peserta didik mengenali dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Berhenti di lembar kerja saja, peserta didik juga dipersilakan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil analisis teks berita tadi. Kami dapat dari media sosial, jadi kita nggak boleh percaya begitu saja. Oke, jadi selanjutnya kami sudah mencoba untuk memahami berita. Nah, berita yang kami pahami ini menggunakan judul yang memang bisa memunculkan kekhawatiran dan membuat ketakutan berlebih kepada gula atau bahkan membuat kita berpikir boleh makan MSG sebanyak mungkin. Lalu setelah itu, kami memilah kalimat, opini, dan fakta sambil mengecek kata kunci di dalam berita untuk mengetahui kebenaran tersebut. Nah, kita juga mengecek dari berbagai informasi. Nah, ternyata gula itu adalah salah satu sumber energi penting untuk tubuh kita loh. Nah, tapi kalau misalnya kita konsumsinya kebanyakan, itu juga bisa meningkatkan diabetes dalam tubuh kita. Nah, sama juga kayak MSG. Mungkin beberapa dari kita sensitif banget ya kalau dengar soal MSG. Tapi ternyata masih aman loh kalau misalnya kita konsumsi dalam batas wajar. Menurut Kementerian Kesehatan, sebenarnya mengonsumsi MSG itu gak apa-apa, tapi minimal ada batasannya, yaitu 0 sampai 120 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi agar tidak menimbulkan hasil-hasil yang tidak diinginkan. Jadi gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya baik gula maupun MSG itu masih aman sekali dikonsumsi asalkan tidak berlebihan. Kelas ditutup dengan refleksi. Para murid diberi kesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi selama pembelajaran dan Pak Yuda memandu para murid mengungkapkan inspirasi yang didapat pada pembelajaran hari ini. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Bisa dipahami anak-anak? Baik, kita mulai ya. Bapak lempar ke... Ya, menurut saya ternyata kita itu tidak boleh langsung percaya pada berita yang ada di media sosial, ya Pak. Banyak berita yang terlihat benar, tapi faktanya tidak seperti itu. Oke, jadi kita juga harus memastikan informasi yang kita baca itu berasal dari sumber yang resmi dan dipercaya. Kalau misalnya kita kurang berhati-hati, maka kita dapat membahayakan orang lain dengan menyebarkan berita hoax juga. Sekarang saya jadi lebih siap untuk mengecek kembali informasi yang ada di media sosial, Pak. Oke, baik anak-anak, kalian sudah belajar, tadi sudah merefleksikan. Jadi sekarang kalian percaya tidak dengan berita hoax? Tidak.